Halo guys, kenalin nih, ilmuwan paling top Marco Top, namanya Albert Einstein. Rambutnya sih kayak kesetrum, tapi otaknya encernya kebangetan. Dia yang nemuin rumus EMC Okwara. Gara-gara rumus ini, dunia jadi berubah habis. Kita bisa punya listrik dari nuklir loh. Tapi sayangnya, ada juga bom atom yang ngeri-ngeri sedap. Daripada penasaran, mending kita bahas bareng-bareng yuk, rumus EMC Okwara ini. Jadi gini guys, EMC Okwara itu kayak jembatan ajaib yang bisa hubungin energi E sama massa M. Bayangin aja, ini kayak pintu rahasia yang bisa ngebuka dunia baru di mana energi dan massa bisa saling tukar tempat. Rumus ini ditemukan oleh Albert Einstein, seorang ilmuwan jenius yang mengubah cara kita melihat alam semesta. Nah, C di sini itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya ini sekitar 299,258 meter per detik, atau sekitar 300.000 km per detik. Cepet banget kan? Cahaya ini bisa ngebawa informasi dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Kebayangkan cepetnya kayak gimana? Kayak abang ojol lagi ngejar orderan. Tapi bayangin kalau abang ojol ini bisa bergerak secepat cahaya, dia bisa nganterin makanan dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu kurang dari 1 detik. Rumusnya sih simple, tapi artinya dalam banget bro. EMC Okwara ini bukan cuma sekedar rumus, tapi juga konsep yang mengubah cara kita memahami energi dan massa. Ini adalah dasar dari banyak teknologi modern, termasuk bom atom dan reaktor nuklir. Kayak gini nih, massa itu bisa disulap jadi energi, begitupun sebaliknya. Gokil kan? Misalnya dalam reaksi nuklir, sedikit massa bisa berubah jadi energi yang sangat besar. Ini yang bikin bom atom bisa meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Intinya, energi dan massa itu kayak dua sisi uang koin. Bisa dibolak-balik, tapi nggak bakal hilang gitu aja. Mereka selalu ada, cuma bentuknya aja yang berubah. Jadi, setiap kali kamu lihat rumus EMC Okwara, ingatlah bahwa ini adalah kunci untuk memahami salah satu misteri terbesar alam semesta. Masih bingung? Oke, gini deh. Bayangkan kamu sedang duduk di meja makan. Di depanmu ada sepiring Indomie goreng yang masih panas, mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Coba bayangin Indomie goreng kesukaanmu. Enak banget, kan? Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal bikin kita nggak bisa berhenti makan. Nah, Indomie itu punya massa. Setiap mie yang kamu makan itu punya berat. Dan berat itu bisa diukur. Kalau seandainya kita bisa ubah massa Indomie jadi energi, wah, bisa-bisa satu kota terang benderang tuh. Bayangin aja, satu piring Indomie bisa menerangi seluruh kota Jakarta selama semalam penuh. Tapi tenang aja guys, mengubah massa jadi energi itu susahnya minta ampun. Para ilmuwan di seluruh dunia masih berusaha mencari cara yang efektif untuk melakukannya. Butuh teknologi yang canggih banget deh. Teknologi yang kita punya sekarang belum cukup untuk mengubah massa jadi energi dengan efisien. Kayak mau buka kelapa pakai gigi, susah banget kan? Bayangin aja, seberapa sulitnya itu. Tapi, siapa tahu di masa depan, kita bisa menemukan cara yang lebih mudah dan praktis. Proses mengubah massa jadi energi melibatkan reaksi nuklir yang sangat kompleks. Ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan di dapur rumah, tapi lebih ke laboratorium dengan peralatan super canggih. Para ilmuwan terus bekerja keras untuk memahami lebih dalam tentang energi, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Mereka berdiskusi, bereksperimen, dan mencoba berbagai metode baru. Sementara itu, kita juga bisa memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin. Ini adalah langkah kecil tapi penting menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Jadi, sambil menikmati sepiring Indomie goreng kesukaanmu, ingatlah bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang. Siapa tahu, suatu hari nanti, Indomie bisa benar-benar jadi sumber energi. Bayangkan betapa indahnya dunia jika kita bisa menemukan cara untuk mengubah makanan favorit kita menjadi energi yang bisa menerangi seluruh kota. Masa depan penuh kemungkinan. Nah, teknologi canggih yang dimaksud itu namanya tenaga nuklir. Tenaga nuklir ini bukan hal yang baru, tapi masih banyak yang belum paham betul tentang bagaimana cara kerjanya dan manfaatnya. Yuk kita bahas lebih dalam. Jadi, di dalam reaktor nuklir, atom-atom itu dipecah-pecah. Proses ini disebut fisi nuklir. Ketika atom-atom, biasanya uranium atau plutonium dipecah, mereka melepaskan energi dalam jumlah yang sangat besar. Energi ini kemudian digunakan untuk memanaskan air, menghasilkan uap, dan menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Pas pecah, sebagian massa atom itu berubah jadi energi.
Energinya gede banget loh. Bayangkan, dari 1 kilogram uranium bisa menghasilkan energi yang setara dengan membakar jutaan kilogram batu bara. Ini yang membuat tenaga nuklir sangat efisien dan kuat. Bisa buat nyalain lampu, ngecas HP, sampai ngidupin kulkas yang isinya Indomie. Keren abis. Selain itu, tenaga nuklir juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan lain, seperti di bidang medis untuk radioterapi, atau di industri untuk proses pengawetan makanan. Tapi, ingat ya, tenaga nuklir ini juga bahaya kalau disalahgunakan. Radiasi yang dihasilkan bisa sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan. Kayak pisau, bisa buat masak, bisa juga buat... sudahlah. Intinya, teknologi ini harus digunakan dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan keunggulannya tanpa mengabaikan risiko yang ada. Bom atom itu contoh nyata kalau AMC Quequada bisa jadi malapetaka. Di bom atom, massa diubah jadi energi secara tiba-tiba dan nggak terkontrol. Ledakannya dahsyat banget, bisa bikin satu kota rata dalam sekejap. Serem banget kan? Makanya penting banget buat kita selalu bijak dalam ngembangin teknologi nuklir. Jangan sampai disalahgunakan buat bikin senjata pemusnah massal. Amit-amit deh. AMC Quequada itu kayak pedang bermata dua, guys. Di satu sisi, dia ngasih kita energi yang bersih dan murah meriah. Tapi di sisi lain, dia juga bisa dipakai buat bikin senjata yang mengerikan. Makanya kita harus pinter-pinter nih. Manfaatin AMC Quequada buat kebaikan, jangan buat bikin onar. Setuju? Einstein emang jeniusnya nggak ketulungan. Tapi, kreator video ini juga nggak kalah pinter. Buktinya bisa jelasin tentang AMC Quequada dengan bahasa yang gampang dimengerti kan? Haha! Bercanda guys, intinya AMC Quequada itu rumus yang penting banget dan udah ngubah dunia. Kita harus belajar dan paham tentang rumus ini biar nggak dibilang gaptek. Banyak yang bilang kalau AMC Quequada itu cuma teori, nggak ada hubungannya sama kehidupan sehari-hari. Eits, salah besar. Setiap kali kita nyalain lampu, nonton TV, atau main HP, sebenarnya kita lagi menikmati hasil dari AMC Quequada loh. Soalnya, listrik yang kita pakai sebagian besar dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi, AMC Quequada itu lebih dekat sama kita daripada yang kita kira. Dunia lagi krisis energi nih. Minyak bumi makin habis, polusi makin parah. Nah, AMC Quequada bisa jadi solusi yang jitu. Bayangin kalau kita bisa manfaatin energi dari massa secara maksimal. Kita bisa punya energi bersih, murah, dan gak habis-habis. Kayak mimpi ya. Tapi teknologi ini masih terus dikembangkan kok. Semoga aja cepet terwujud ya. AMC Quequada itu bukti kalau otak lebih hebat daripada otot guys. Einstein nggak perlu otot gede buat ngubah dunia. Cukup pakai otaknya yang encer. Makanya, yuk kita asah terus otak kita, biar bisa ngembangin teknologi canggih dan bikin dunia jadi lebih baik. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang AMC Quequada. Semoga kalian nggak pada pusing ya. Ingat, belajar fisika itu nggak harus serius melulu. Bisa kok sambil ketawa-tawa kayak nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.